Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 21053102 dan rekan saya Diska Trisia dengan NIM 21053135 dan rekan saya terakhir Faiza Husna Arianto dengan NIM 21053141. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia MPD. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian rekonsiliasi fiskal, yang kedua ada penyebab beda akuntansi pajak dan komersial, dan yang terakhir ada cara membuat rekonsiliasi fiskal. Pada pengertian rekonsiliasi fiskal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam artian akuntansinya, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan, di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan. Selanjutnya, tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, memeriksa draft laporan keuangan. Perusahaan dapat memeriksa kembali draft laporan keuangannya sebelum nantinya diserahkan ke Dirjen Pajak. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan atau kehancuran pada laporan keuangan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekan kemungkinan kesalahan perhitungan pajak. Pasalnya, nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Materi selanjutnya ada jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Jenis yang pertama ada rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada UU perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Jenis yang kedua ada rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun tetap perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Husna dengan NIM 21053141. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif serta perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Yang pertama itu tentang materi koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Atau bisa diartikan juga bahwa laba fiskal akan lebih besar dari laba komersialnya.
Terjadinya koreksi fiskal ini karena disebabkan adanya beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya biaya yang dibebankan untuk kepentingan wajib pajak itu sendiri. Yang kedua itu adanya imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa. Yang ketiga itu adanya dana cadangan. Yang keempat itu adanya pajak penghasilan yang terjadi. Yang kelima itu adanya sebagian atau keseluruhan harta yang dihibahkan. Yang ketujuh yaitu adanya gaji yang dibayarkan langsung kepada pemilik. Yang kedelapan yaitu terjadinya selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Yang kedua yaitu tentang koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif itu sendiri merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Atau bisa diartikan juga bahwa laba fiskal lebih kecil dari laba komersialnya. Dalam koreksi fiskal negatif ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama itu adanya selisih yang terjadi antara komersial yang ada di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua itu adanya penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan final, dan penghasilan tersebut tidak termasuk ke dalam objek pajak, namun termasuk ke dalam peredaran usaha. Yang ketiga itu adanya penyusutan fiskal negatif lainnya. Yang kedua yaitu materi tentang penyebab beda akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Yang pertama dari segi penggunaan laporan keuangan. Dari segi penggunaan laporan keuangan pada akuntansi komersial adalah pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Sedangkan penggunaan laporan keuangan pada akuntansi perpajakan adalah Fiskus. Yang kedua yaitu berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajiannya. Berdasarkan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada akuntansi umum atau komersial, itu menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan PSAK, dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan ISAK. Sementara pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada akuntansi perpajakan atau fiskal yakni perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat informasinya. Informasi pada laporan keuangan akuntansi umum atau komersial bersifat terbuka atau umum dan dapat digunakan oleh siapapun. Sedangkan pada akuntansi perpajakan atau fiskal, laporan keuangannya bersifat tertutup atau rahasia. Hanya diketahui oleh manajemen atau Fiskus. Yang selanjutnya itu berdasarkan dasar pencatatannya. Pada akuntansi komersial, transaksi keuangan dicatat dengan menggunakan azas substan over form, yang mana pencatatan maupun pelaporannya mengutamakan substansi ekonomi dibandingkan dengan hakikat formal dan hukum. Sedangkan pada akuntansi perpajakan, di mana transaksi keuangannya dicatat maupun dilaporkan jika sudah memenuhi ketentuan perpajakan, yakni dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum dibandingkan substansi ekonominya. Selanjutnya itu berdasarkan dari segi batas waktu. Dari segi batas waktu, penyampaian perbedaan lainnya mengenai batas waktu. Selanjutnya itu dari segi batas waktu. Penyampaian perbedaan lainnya mengenai batas waktu penyampaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, menyatakan bahwa waktu penyampaian laporan keuangan yakni 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Beda halnya dengan akuntansi perpajakan atau fiskal, yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa laporan keuangan fiskal diserahkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, serta dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, mungkin hanya sekian yang materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan.
Akuntansi komersial atau sering disebut juga dengan akuntansi umum merupakan suatu proses mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasi, mengolah, serta menyajikan aktivitas atau transaksi keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Proses penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi komersial ini harus sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan atau disingkat juga dengan SAK. Sedangkan pengertian akuntansi perpajakan merupakan suatu aktivitas pencatatan keuangan oleh sebuah lembaga atau badan usaha yang gunanya untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Akuntansi perpajakan ini wajib dipahami oleh para wajib pajak agar perhitungan perpajakannya yang dilakukan akurat atau sesuai. Cara membuat rekonsiliasi fiskal. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu list semua dokumen dasar. Hal ini kita harus melakukan sortir terhadap dokumen dasar yang akan digunakan seperti bukti-bukti perpajakan. Dan yang kedua, kita diminta untuk mencatat di buku jurnal. Setelah melakukan sortir dan menginput dokumen dasar, hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu membuat laporan di buku jurnal harian. Tentunya harus dibuat di kolom laporan keuangan fiskal. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mengelompokkan laporan. Hal ini kita diminta untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan setiap laporan dengan cara menuliskannya di buku besar. Cara ini sangat penting untuk menghindari kesalahan saat menyusun laporan. Dan yang keempat, membuat buku tambahan. Untuk menyusun laporan keuangan fiskal, kita dapat membuat buku tambahan yang gunanya untuk mencatat hutang dan piutang agar memudahkan mencari data dan tidak tercampur dengan yang lainnya. Dan yang kelima, membuat neraca percobaan. Neraca percobaan ini biasanya akan disusun di akhir periode akuntansi sebagai penutup catatan. Dan yang keenam, membuat laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial adalah hal yang sangat berbeda. Tetapi kita harus menyusun laporan keuangan komersial setelah membuat neraca percobaan. Karena laporan keuangan komersial ini biasanya akan dibuat berdasarkan neraca percobaan. Dan hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu melakukan rekonsiliasi. Laporan keuangan fiskal akan membahas tentang perpajakan, sehingga perlu kita melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial, kemudian ditetapkan sesuai dengan ketentuan pajak.